kita mau langsung bongkar bab 1 dari buku informatika untuk SMP kelas 8 yang nulis Fania Natali, terbitan Kemendikbudristek 2021. Oke, bab pembuka ya ini, semacam jembatan dari kelas 7 ke kelas 8. Betul, jadi isinya ya refleksi kelas 7, terus ngasih gambaran buat kelas 8. Misi kita kali ini ngebantu Anda semua nangkep inti bab ini, gaya belajarnya, tantangan barunya, biar lebih siap dan ya semangat lah. Sip. Nah, salah satu yang langsung ditekankan di bab ini, itu soal hubungan informatika sama profil pelajar Pancasila. Oh iya. Profil pelajar Pancasila? Iya, yang 6 dimensi itu loh. Ya. Beriman, berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, sama kreatif. Oke. Kalau bernalar kritis sama kreatif sih kayaknya udah jelas ya hubungannya sama informatika. Lewat coding, analisis data gitu kan. Iya, itu yang paling kelihatan. Tapi gimana sama yang lain? Kayak, gotong royong kedengerannya agak jauh ya. Nah, justru di situ uniknya. Buku ini ngelihatnya praktis banget. Misalnya, pas Anda nanti dapat tugas proyek kelompok, bikin program bareng gitu. Oke. Itu kan bukan cuma soal siapa ngetik kode apa, tapi gimana diskusinya, cari solusi bareng, bagi tugas, hargain pendapat teman. Itu kan inti gotong royong dalam konteks belajar teknologi. Masuk akal, masuk akal. Jadi bukan cuma label ya, tapi emang kejadian di aktivitas belajarnya. Betul. Sama juga kayak mandiri lewat tugas individu, atau berakhlak mulia pas belajar etika digital. Ngomong-ngomong soal aktivitas belajar, katanya di buku ini belajar informatika itu nggak harus melulu depan komputer ya. Ada pendekatan bermain, mengalami, berpikir, refleksi. Maksudnya gimana tuh? Ya, ini penting nih. Jangan bayangin cuma duduk dengerin teori terus latihan. Ada 2 cara belajarnya. Bisa aja Anda simak materi dulu, baru coba. Oke, cara biasa lah ya. Tapi seringnya justru dibalik. Anda diajak aktivitas dulu. Bisa game, simulasi, percobaan sederhana. Baru dari situ, ditarik konsep dasarnya. Biar kliknya itu dari pengalaman sendiri. Oh, jadi kayak nyoba-nyoba dulu gitu ya, biar ngerti sendiri. Ya, kayak belajar naik sepeda lah kira-kira. Dicoba dulu, baru paham. Terus konsepnya juga diajarin lewat kasus nyata katanya, biar bisa ngenalin pola. Betul. Jadi kalau ketemu masalah mirip, Anda udah tahu polanya, bisa diterapin. Dan aktivitasnya itu terstruktur, langkah demi langkah. Kadang ada starternya. Maksudnya starter? Ya, kayak dikasih awalan gitu. Biar nggak bingung mulai dari mana. Dan seringnya kerja berpasangan atau kelompok, buat uji ide bareng. Tujuannya biar pola pikirnya jadi runut, efisien, efektif. Kadang malah disuruh hitung manual dulu loh. Hah? Hitung manual? Sebelum pakai komputer? Iya, biar logikanya itu nempel di kepala Anda, bukan cuma di mesinnya. Makanya refleksi itu penting. Refleksi? Maksudnya mikirin lagi gitu ya? Iya, mikirin apa yang udah dipelajari, hubungin sama hal lain, biar ilmunya nggak ngambang aja. Dan target jangka panjangnya keren juga nih, bukan cuma jadi pengguna, tapi jadi pencipta teknologi. Iya, bikin artefak komputasional sendiri. Bisa aplikasi, bisa karya digital lain, buatan Indonesia, gitu harapannya. Oke. Sebelum ke kelas 8, ingetin dikit dong kelas 7 kemarin apa aja sih? Biar nyambung. Singkat aja ya, kemarin kan udah kenalan sama dasar-dasarnya. Berpikir komputasional atau BK, TIK, sistem komputer atau SK, jaringan komputer internet, JKI, analisis data AD, algoritma pemrograman AP, dampak sosial informatika, DSI, sama praktek lintas bidang PLB. Sip, ingat. Nah, di kelas 8 ini elemennya sama, tapi pasti lebih dalam ya. Apa aja nih yang beda atau naik level? Iya, lebih kompleks. Misalnya di AP, algoritma dan pemrograman. Gimana tuh? Anda bakal pakai 2 bahasa visual. Bukan cuma 1, pakai Scratch dan Blockly. Wah, 2 sekaligus. Buat apa tuh? Biar Anda lebih fleksibel mikir algoritmiknya. Kayak belajar 2 cara nyusun puzzle logika gitu. Terus di sistem komputer atau SK, lebih ngintip jeroan komputer. Jeroan? Maksudnya? Belajar soal fungsi sistem komputer lebih dalam. Terus gerbang logika di CPU. Itu kayak saklar super kecil dasar komputasi. Sama pengalamatan memori. Wih, mulai teknis ya. Selain itu? Di JKI, jaringan komputer dan internet, bahasanya lebih ke teknologi komunikasi ponsel, cara kerja jaringan lokal, internet, proteksi data sampai routing. Routing?
itu gimana data jalan di internet gitu ya? Iya, betul. Terus analisis data juga lebih dalam soal ngelola, nyari, ngerangkum, sampai visualisasi data. Di dampak sosial informatika, DSI, fokusnya ke isu kayak medsos, cyberbullying, sama gimana nilai info online. Oke, lumayan padat ya ternyata. Terus harapan guru dan penilaiannya gimana nih? Di akhir kelas 8, apa yang diukur? Harapannya sih Anda bisa terapin BK di masalah baru, lancar pakai aplikasi kantor yang terintegrasi, paham dasar komputer dan jaringan, bisa kelola data, bikin program pakai 2 bahasa tadi, kritis di dunia maya, plus bisa kerja sama tim. Banyak juga ya. Soal penilaiannya, tadi disebut artefak komputasional. Itu apa lagi? Nah, ini penting. Penilaiannya fokus ke situ. Artefak komputasional itu bukan cuma hasil akhir program atau dokumennya. Terus apa dong? Bisa jadi diagram alur yang Anda bikin pas ngerancang solusi, atau catatan kenapa milih algoritma A bukan B, atau presentasi yang jelasin proses berpikir Anda. Oh, jadi bukti cara mikirnya ya, bukan cuma hasilnya. Persis. Jadi yang dinilai itu pemahaman soalnya, strateginya, logikanya, cara pakai toolsnya, sampai dinamika kelompok pas kerja bareng. Paham. Jadi prosesnya itu yang utama. Terakhir nih, katanya di buku diingetin lagi soal jurnal atau buku kerja dari kelas 7 ya? Iya banget. Dianjurkan buat dilanjutin. Pakai loose leaf aja biar gampang diatur. Buat apa sih itu? Ya, buat nyatet aktivitas, hasil refleksi, pokoknya semua proses belajar biar keorganisir. Ada aktivitasnya juga kok di buku. Buat refleksi kelas 7, sama bikin rencana belajar mingguan buat kelas 8. Oke, mantap. Jadi kalau dirangkum nih ya, Gimana tuh rangkumannya? informatika kelas 8 ini intinya memperdalam fondasi kelas 7, terus mendorong Anda mikir kritis, kreatif lewat aktivitas nyata, bukan cuma teori. Tujuannya, jadi pemecah masalah, calon pencipta di era digital. Sesuai sama nilai pelajar Pancasila tadi. Betul, sumber ini bab 1 ini kayak peta lah buat Anda. Ngasih tahu jalurnya, tantangannya, sama cara terbaik melewatinya. Dan jangan lupa, pendekatan reflektif sama nyata di buku kerja itu penting banget buat bantu Anda. Nah, sebagai penutup, ada pemikiran nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Nanti, pas Anda belajar ngelola data atau bikin algoritma di kelas, coba deh pikirin. Pola pikir komputasional ini, mecah masalah, cari pola, bikin rencana langkah demi langkah, kira-kira bisa nggak ya Anda pakai buat beresin tantangan lain di hidup sehari-hari, di luar pelajaran informatika gitu? Coba dipikirin ya.